Anak-anak akan belajar banyak hal tentang keikhlasan, ketulusan hati, berbagi dengan sesama, membahagiakan orang lain, dan hal-hal positif lainnya. Idul Adha adalah saat yang menyenangkan untuk kita yang merayakan dan juga untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan antusias menyambutnya jika kita sudah membekalinya dengan cerita-cerita yang menarik. Pagi-pagi kita sudah bangun untuk bersiap-siap sholat Idul Adha dan kemudian melihat penyembelihan hewan kurban, dan setelah itu ditutup dengan pulang ke rumah, makan hidangan istimewa yang sudah disiapkan. Biasanya anak-anak akan antusias dengan hewan kurban, baik kambing maupun sapi. Beberapa anak ada yang mungkin ikut orang tuanya untuk membeli hewan kurban, kemudian mungkin ada beberapa anak yang sempat membawanya ke rumah atau ke masjid, sempat memberinya makan, dan sempat mengusap-usapnya sebelum akhirnya harus merelakan, harus mengikhlaskan untuk disembelih dan dagingnya dibagi-bagi. Di sini anak-anak akan belajar banyak hal tentang keikhlasan, ketulusan hati, berbagi dengan sesama, membahagiakan orang lain, dan hal-hal positif lainnya. Sekarang bagaimana dengan sholat Idul Adhanya itu sendiri? Kalau masalah hewan kurban, biasanya anak-anak sudah antusias. Nah, sekarang dengan sholatnya. Tidak semua anak bisa sholat dengan tertib, dengan tenang, atau kalau anak-anaknya masih kecil, tidak semua anak bisa duduk tenang, sabar menunggu sampai orang tuanya selesai sholat. Ada beberapa hal yang bisa kita siapkan untuk membantu. Yang pertama, tentu saja kita harus mengajarkan anak-anak kita sholat sedini mungkin di rumah, di dalam keseharian anak. Anak diajak untuk sholat bersama, atau kalau dia masih kecil, dia melihat orang tuanya sholat, melihat kakaknya sholat. Sehingga akhirnya sholat itu menjadi hal yang terbiasa dilihat dan terbiasa dilakukan oleh anak. Untuk anak yang terbiasa untuk melakukan, lama-lama dia akan belajar, oh sholat itu ternyata gak boleh ngobrol, gak boleh tengok kanan, tengok kiri, misalnya harus tertib, harus ikut imam, dan sebagainya. Sementara anak-anak yang masih kecil, dia juga akan belajar. Oh ternyata sholat itu gak lama. Kalaupun mama sholat, itu gak lama. Sebentar juga sudah selesai dan bisa main lagi sama aku. Anak akan terbiasa. Jika anak sudah punya pemahaman seperti itu, maka lebih mudah buat kita untuk mengajaknya sholat di luar, baik di masjid maupun di jalan raya, di lapangan, tempat diadakan sholat Idul Adha. Kemudian tips yang kedua adalah pakai baju yang nyaman untuk anak. Anak merasa nyaman, bajunya enak dipakai, dan peralatan sholatnya dia juga yang sesuai dengan kemauannya anak. Baik sarung maupun mukena, mungkin anak-anak ada yang suka dengan warna tertentu. Dia pilih maunya pakai warna ini, dia pilih mau sajadahnya yang ini, nggak apa-apa. Ada sajadah atau peralatan sholat yang memang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga menarik. Ada aplikasi-aplikasi tertentu yang dijahitkan, sehingga anak-anak suka. Jika dia membawa perlengkapan sholat yang dia sukai, maka anak juga akan lebih happy untuk berangkat sholatnya. Ceritakan tentang hal-hal yang menarik, supaya dia semakin excited. Untuk anak-anak yang masih kecil, jangan lupa bawa juga barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya anak ini mudah lapar, bawakan snack. Mudah haus, bawakan minum. Atau bisa juga kita bawakan buku atau mainan yang bisa dia mainkan yang tidak berisik, tidak mengganggu orang lain. Jadi pada saat dia menunggu orang tuanya sholat, dia duduk tenang sambil bisa bermain, melihat bukunya atau memainkan mainan yang dia bawa. Pilihlah mainan yang tentu saja tidak mengganggu orang lain, tidak berisik. Kemudian yang terakhir, tips yang terakhir adalah kitanya yang harus sabar. Bagaimanapun juga proses belajar butuh waktu, namanya saja proses.
Tidak serta-merta setelah kita bilang, nanti sholatnya yang bagus ya, kemudian anak akan bagus. Tidak seperti itu kan. Jadi proses itu selalu ada. Kitanya saja yang sabar untuk selalu memberikan motivasi, support, sehingga anak-anak kita bisa sholat dengan baik, dengan tertib, tidak membuat keributan, tidak mengganggu orang lain. Kalaupun dia masih duduk, masih sekedar duduk di sebelah orang tua di sajadah itu, dia akan bisa duduk dengan tenang. Dia tahu bahwa dia tidak boleh ribut. Selamat Idul Adha dan selamat menjalani hari-hari yang indah bersama anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.